awal kita sama-sama tahu, sama-sama dengar misal dengan istilah kabinet apa? Zaken. Oh iya. Kabinet Zaken dulu. Kabinet Zaken kemudian isinya itu yang digadang-gadang katakanlah satu profesional dan ahli di bidangnya. Dan ternyata kita lihat hari ini ketika sudah diresmikan itu bukan Zaken juga, tapi ada beberapa yang second juga. Apakah bagian dari bagi-bagi kekuasaan atau ini hanya sebatas demokrasi prosedural ini, atau kembali lagi kepada pemangku kepentingan politik atau elit? Beliau mengatakan bahwa siap melanjutkan estafet kepemimpinan, siap bekerja keras menuju Indonesia emas, yang mana menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi warisan beban pembangunannya Jokowi itu akhirnya dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Negara itu nggak pernah serius ngomongin tanah untuk rakyat. Betul. Itu nggak pernah serius. Tapi kemudian banyak tanah-tanah adat yang hari ini dicaplok oleh negara. Betul. Dengan alasan food estate. Betul. Dengan alasan kemudian penanaman tanaman pangan. Dan kita ini sebagai warga negara, teman-teman, khususnya anak-anak muda lah, melek politik itu harus, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan Serawung Podcast kembali. Dan Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait kepemimpinan baru Indonesia tentunya, yang mana kita semua tahu kemarin baru saja dilantik terkait kepemimpinan baru Indonesia, yakni Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri dan kementeriannya. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber, yang mana narasumber ini merupakan aktivis PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini dia Ang Uwais Sujai. Assalamualaikum, Ang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam pergerakan, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Ang Uwais Sujai ini biasa dipanggil Ang Uwais ya, Ang ya? Ya, Uwais. Ang Uwais ini merupakan salah satu Akamsi Arjawinangun Kabupaten Cirebon khususnya. Dan Ang Uwais ini memang pegiat aktif di dunia perpolitikan. Jadi obrolan dari Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait kepemimpinan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin aku pengantar dulu ya, Ang ya. Nah, teman-teman, yang sudah kita tahu kemarin di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia sudah meriliskan kepemimpinan baru, yakni Presiden dan Wakil Presiden yang baru, yakni presidennya oleh Pak Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa masa jabatannya yang ya Presiden itu 6 tahun, dimulai dari tahun ini 2024 sampai 2029. Kepemimpinan Indonesia tentunya akan siap-siap atau prepare menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan di sini juga teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu nih gitu, kabinet dari Presiden baru Pak Prabowo dan Wakil Presidennya Mas Gibran dinamakan Kabinet Merah Putih, yang mana di dalamnya terdapat 48 menteri, 5 kepala bidang, dan 56 yang mengisi posisi wakil menteri. Di sini menterinya sangat gemuk ya, Ang Uwais ya. Yang mana kalau kita tahu di era Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, itu dulu beliau memiliki 34 kementerian atau 34 menteri saja ya, Ang ya. Tapi di tahun sekarang, di era sekarang, Kementerian Kabinet Merah Putih lebih banyak, alias banyak sekali, karena tadi 48 menteri dan 56 yang mengisi wakil menterinya. Nah, Ang Uwais, terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah meluangkan waktu berkenan untuk sharing di Serawung Podcast Paham Perempuan. Jadi nanti kita santai aja, relax aja. Ada beberapa hal yang barangkali nanti ingin disampaikan oleh Ang Uwais, dipersilahkan sekali. Nah, Ang, menanggapi terkait kepemimpinan baru di Indonesia ini, tentunya kita sama-sama merasa bahagia ya, Ang ya. Tapi pastinya beriringan juga dengan kabar dukanya gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan menurut Ang Uwais sebagai pegiat politik dan aktivis PMII, menurut Ang Uwais dengan kepemimpinan baru ini,
bahagia sama dukanya ini lebih banyak yang mana? Ya. Silahkan, Ang. Jadi pertama disampaikan juga begini ya. Dibesarin, Ang. Ketika dalam posisi kabinet itu kan sistem kita kan presidensial. Nah, presidensial itu lahir dari mekanisme elektoral yang kemudian diselenggarakan oleh penyelenggara. Nah, penyelenggara ini kemudian bisa menjadi titik tolak awal siapapun yang menjadi pemimpin negara atau kepala negara itu berdasarkan sistem penyelenggara kepemiluannya seperti apa. Nah, itu dulu. Katakanlah misal di pemilu 2024 ini kita sama-sama tahu bahwa mekanisme pelaksanaan dari pemilu itu bisa dikatakan agak sedikit brutal karena mau tidak mau kita lihat ada beberapa hal, yaitu bagaimana mekanisme peraturan perundangan yang kemudian melegitimasi aktor-aktor politik dan kemudian yang menjadi calon-calonnya itu sendiri juga yang hari ini ada beberapa mekanisme yang itu menghasilkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar, dimulai dari usia, kemudian dari misalkan hari ini menuju ke pilkada itu ambang batas dan lain sebagainya. Nah, itu artinya sistem kepemiluan kita itu agak sedikit gimana gitu. Agak gimana. Nah, itu yang menjadi keresahan kami misal yang harus diperhatikan. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin yang menang di dalam kontestasi elektoral, ketika mekanisme aturannya itu banyak perubahan yang kemudian perubahannya itu untuk apa sih? Nah, itu perubahan itu apakah untuk salah satu kelompok elit saja atau golongan tertentu atau memang seperti apa gitu loh. Nah, ini nanti bisa didiskusikan kembali. Itu yang pertama. Jadi sistem kepemiluan yang melahirkan kemudian kabinet, presiden dilantik, itu dari situ dulu. Sistem kepemiluan kita itu mengalami kemunduran sedikit. Kemudian setelah itu muncullah siapa yang kemudian menang di dalam pemilu. Muncul pemenang pemilu dengan sekian persen, kemudian ada banyak gugatan di MK, gugatan sana sini. Kemarin ini rame lah. Sampai kemudian gugatan ke DPRD tingkat kabupaten juga kenceng juga karena memang banyak tumpang tindih ya di pelaksanaan teknis kepemiluan elektoral kemarin. Kabinet yang disusun misal hari ini, awal kita sama-sama tahu, sama-sama dengar misal dengan istilah kabinet Zaken. Kabinet Zaken dulu. Kabinet Zaken kemudian isinya itu yang digadang-gadang katakanlah satu profesional dan ahli di bidangnya. Dan ternyata kita lihat hari ini ketika sudah diresmikan itu bukan Zaken juga, tapi ada beberapa yang second juga. Kita harus jujur lah. Ini second. Ada beberapa menteri yang di era kepemimpinan presiden sebelumnya itu juga masih melanjutkan atau masih ada, dan kementeriannya juga masih ada. Ada beberapa juga yang memang kementeriannya dipecah dan diubah atau ada kementerian baru. Bagi kita sebagai masyarakat atau warga negara atau sipil ini, apakah ada keuntungannya atau kerugiannya? Kan gitu. Sementara kedepannya misal dilihat dari gemuknya kabinet ini, apa betul kemudian akan, katakanlah kemarin saya lihat di media atau di TV lah, itu Budiman itu berbicara bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan kita habiskan. Nah, akan kita habiskan. Perlu digarisbawahi. Sangat gimana gitu ya. Artinya ini sangat menggelitik ketika ada statement-statement seperti itu. Kemudian statement bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat selama dekade ini. Berarti dekade sekitar 10 atau beberapa puluh tahun ke belakang. Itu sangat sangat bertentangan dengan apa yang menjadi fakta
kita sebagai bangsa dan negara. Itu sangat jauh lah. Kalau ngomong memang tidak ada pelanggaran HAM berat di kita. Itu masih belum tuntas. Ada beberapa lah kasus-kasus HAM berat misalkan ya. Terus apa urgensi dari kabinet yang besar yang katanya awalnya second ternyata juga second juga gitu. Terus ada kementerian baru yang kemudian apakah esensinya seperti apa, tupoksinya seperti apa baik dari kementerian atau apapun. Nah itu bagian dari apakah bagian dari bagi-bagi kekuasaan atau ini hanya sebatas demokrasi prosedural ini atau kembali lagi kepada pemangku kepentingan politik atau elit di situ. Elit di sini kan di negara kita itu ada 10% dan juga ada yang 1%. Nah kita itu bagian dari yang 89%-nya. Iya benar. Nah itu. Untuk apa sih? Gitu. Segitu besarnya kabinet, kemudian ini yang katanya profesional ahli tapi ternyata ada beberapa menteri yang katakanlah mungkin bukan ahli di bidangnya. Nah itu, jadi kayaknya kalau bagaimana apakah kabar bahagianya dan kabar dukanya terlihat agaknya gitu ketika sesuatu atau hal apapun yang berangkat dari awal itu hal yang memang ruangnya itu tidak baik, maka apakah kemudian akan menjadi baik? Itu Allah alam. Iya, tanda tanya besar. Tanda tanya besar gitu. Ya. Apalagi misalkan dengan melihat latar belakang. Betul. Latar belakang dari siapa yang hari ini menjadi kepala negara atau presiden kita hari ini. Nah, dia memiliki latar belakang militer. Otomatis kemudian juga ini menjadi pertanyaan besar misalkan dengan program yang kemudian dia tawarkan ketika awal kampanye sebagai calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dia berbicara terkait misal dengan makan siang gratis. Nah itu. Sedangkan kalau lihat makan siang gratis yang subjek dan objeknya juga masih belum clear, masih bias. Kemudian dari mana sumber makan siang gratis itu? Apakah kemudian ini adalah dari mekanisme sistem pangan nasional kita atau yang memang kita sendiri tidak memiliki ketahanan pangan sebetulnya, karena mau tidak mau dari bahan pangan pokok kita sendiri masih dominasinya adalah impor. Nah, itu real ya? Itu real karena memang di mekanisme aturannya juga tidak diberikan keleluasaan kepada petani-petani lokal, baik itu dari tanaman makanan, tanaman pangan, atau bahkan yang subsidiar, kemudian juga dari pemenuhan gizi-gizi yang lain, misalkan dari daging, telur, dan susu itu semuanya juga protein dan lain sebagainya. Dibuka kerannya itu dalam aturannya itu, dalam peraturan perundangannya itu dibuka ruangnya itu untuk membolehkan impor ketika jarak waktunya itu pendek. Misalkan 1-2 bulan untuk memenuhi kebutuhan atau stok pangan nasional. Maka itu katakanlah undang-undang bahkan seolah-olah memerintahkan untuk impor gitu loh. Itu undang-undangnya begitu. Nah ini kemudian ini menjadi tanda tanya ketika makan siang gratis, tapi sumbernya sendiri kita nggak memiliki mekanisme sistemik dari ketahanan pangan itu sendiri. Apalagi beliau ini adalah latar belakangnya adalah militer. Maka ketika ada makan siang gratis, bisa jadi kemudian mekanismenya adalah dengan membuka dapur-dapur umum di berbagai macam contoh, misalkan karena subjeknya adalah anak-anak sekolah, baik itu Dikdas dan Dikmen, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dibukalah misalkan mekanisme sistem dapur umum yang kemudian di situ melibatkan militer. Nah itu artinya ini seperti apa? Itu nanti ke depan bisa dibahas kembali. Mekanisme bagaimana penyediaan makan siang gratis bagi subjek atau penerima manfaat tersebut, yang konon katanya menghabiskan berapa miliar satu hari gitu ya, dan kemudian mengalami APBN untuk 2024-2025 itu justru malah juga defisit anggaran sudah terlihat jelas kalkulasinya. Dan ada lagi, misalkan ini satu yang menjadi ruang yang menjadi penasaran kita hari ini adalah
latar belakang yang militeristik itu. Nah, ketika presiden sebelumnya Jokowi ini yang sebetulnya adalah dia menjadi rival dan kemudian akhirnya masuk ke dalam kabinet dan kemudian dia membuka posisinya itu ada di dalam Menteri Pertahanan, maka di sini diberikan keleluasaan bahwa Bapak Prabowo ini masuk dan dalam mekanisme pergaulan internasional dalam posisi keamanan dunia katakanlah. Jadi sangat kental sekali ngomongin militer. Ketika dibukakan itu, ketika Pak Prabowo masuk menjadi Menteri Pertahanan, itu juga kita bisa cek dan lihat datanya bahwa ada banyak baik itu aktif ataupun yang sudah pensiun TNI Polri yang menjabat atau menduduki posisi-posisi publik, jabatan-jabatan publik. Ada berapa di BUMN, ada berapa kemudian di beberapa badan di negara. Itu sangat banyak ketika Pak Prabowo diberikan porsi duduk menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi yang kedua. Nah, artinya itu yang kita juga masih banyak pertanyaan ke depan gitu. Mungkin itu dulu yang bisa kita ini dulu ya awal ya. Kita pantik lah itu dulu dari sistem kepemiluan, terus dia punya latar belakang militer dan ini runtutannya begitu gitu. Begitu. Berarti memang kenyataannya ketika saya mendengarkan penjelasan dari Ang Uwais ini bahagia atau duka memang beriringan. Tapi saya kira lebih banyak dukanya teman-teman. Karena ya yang kita tahu benar kata Ang Uwais ya teman-teman. Sebelum dimulainya beliau menduduki di jabatan sekarang ya ini di Presiden Kepala Negara Indonesia gitu, beliau juga masuk dalam kabinet Pak Jokowi di era kedua sebagai Menteri Pertahanan dan historis beliau sebagai militer ya Ang ya, itu juga menjadi salah satu polemik saya kira. Dan teman-teman juga pasti tahu nih kemarin itu kontestasi politiknya amat sangat bikin gregetan warga Indonesia, masyarakat Indonesia dengan revisi-revisi perubahan itu ya Ang ya. Dan orang nih Ang kalau ngomongin politik ketika sudah tahu situasi dan kondisi kemarin gitu, kontestasi kemarin dengan kita katakan prematur ya, kita katakan prematur teman-teman, perihal usia dan lain sebagainya, itu masyarakat yang tidak suka dengan politik semakin tidak suka saya kira, karena ya politik isinya kepentingan, kekuasaan yang mati-matian rebutan gitu. Jadi wah, dukanya ini sangat banyak sekali teman-teman, dan PR-nya banyak sekali. Untuk program makan siang gratis juga itu real teman-teman, dan pastinya yang menjadi penerimanya itu kan ya kita semua masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pendidikan ya. Dan ini jadi PR kita bersama. Nah teman-teman, di sini Serawung Podcast ini perihal politik kepemimpinan Indonesia yang baru, kami sangat membuka lebar kritik dan saran, dan teman-teman juga wajib banget nih mampir di kolom komentar. Kami semua sangat membuka kritik dan saran, apapun itu komentarnya silahkan ketik aja di kolom komentar kami. Nah kedua nih Ang, terkait pemantiknya kan tadi sudah ada ya. Di sini mungkin saya bacakan dulu nih. Kami mengutip dari website kenegaraan bahwa isi dari pidato pers kemarin Pak Prabowo, ada 3 pidato yang saya kutip itu. Yang pertama, beliau mengucapkan sumpah tentunya karena dilantik. Beliau mengatakan bahwa akan mempertahankan Undang-Undang Dasar, menjalankan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku, berbakti kepada negara dan bangsa. Yang kedua, siap menjadi lumbung pangan dunia Ang. Mungkin terkait tadi ya, kalau kita ngomongin historis, setiap orang hari ini sudah tidak susah gitu ya mencarinya. Di media sosial manapun kita bisa searching lah gitu katakan. Jadi ada PR dan tanda tanya besar juga nih, lumbung pangan dunia yang beliau katakan di pidatonya. Dan yang ketiga itu, beliau mengatakan bahwa siap melanjutkan estafet kepemimpinan, siap bekerja keras menuju Indonesia emas, yang mana menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi kenyataannya yang di hari ini bahkan terkait
kemarin ya, ada salah satu menteri yang belum 24 jam setelah dilantik mengatakan bahwa kejadian tahun berapa? 98. Ya, 98. Ya. Kejadian 98 itu adalah merupakan bukan suatu tindakan hak asasi manusia katanya. Itu juga orang yang kayaknya tidak gencar ngobrolin politik dan isu kemanusiaan ya akhirnya kayak lo piye sih gitu. Priben sih kalau kata orang Cirebon gitu kan. Nah, kenyataannya juga banyak konflik yang hari ini kita saksikan ya, Ang ya. Mungkin di wilayah Cirebon alhamdulillahnya tidak mendapati konflik seperti itu. Tapi kan kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya saling peduli bahwa masih banyak konflik-konflik masyarakat adat yang dirampas tanahnya, lalu penggusuran tanah secara paksa oleh pemerintah kita gitu kan, oleh yang pembuat kebijakan sendiri yang merampas harta kekayaan negara, harta yang sudah dijaga dari zaman dulu oleh masyarakat kita, masyarakat adat gitu. Dan tadi Ang ya, karena isi pidato kedua beliau mengatakan bahwa siap menjadi lumbung pangan dunia, itu kan tidak balance teman-teman, karena banyak konflik tadi. Ya. HAM dan penggusuran tanah adat yang mereka melabelkan bahwa pembenarannya adalah pembangunan food estate itu tadi Ang. Menurut Ang Wes nih, tantangan kita sebagai warga negara Indonesia yang baru saja mendapatkan kabar ini kan tanggal 24 nih. Ya. Berarti baru 4 hari mereka melangsungkan jabatannya sebagai kabinet baru dan presiden baru gitu. Apa sih menurut Ang Wes tantangan kita sebagai warga masyarakat Indonesia melihat visi misi mereka mungkin atau program-program yang sudah mereka aturkan? Silakan. Jadi begini. Yang pertama di kepemimpinan Pak Prabowo hari ini adalah dia memiliki beban warisan dari masa kepemimpinan dari Jokowi sendiri. Yang 2 periode tadi. Yang 2 periode. Pertama, kalau kita nggak juga bongkar apa itu Jokowi, kita juga nanti repot juga. Artinya kita harus secara objektif bahwa gini, Jokowi itu lahir dari kalangan non elit. Betul. Dia kampanye belusukan lah, kemudian kemana-mana, terus dia pakai pakaian yang sederhana, nggak jumawa dan sangat sederhana. Tetapi ketika dalam periode yang kedua, dia menunjukkan bahwa dia ambisius. Misalkan dari ambisi Jokowi itu bisa terlihat dari beberapa yang memang tercantum dalam PSN atau proyek strategis nasional. Dan beberapa contoh yang paling konkret, katakanlah yang agak-agak kencang, itu soal pemindahan ibu kota atau ibu kota Nusantara, IKN. Nah, itu adalah salah satu proyek yang sangat ambisius dari Jokowi sendiri di periode kedua. Iya, benar. Itu sangat terlihat. Dan itu saya juga membutuhkan waktu sampai katakanlah sederhananya itu paling tidak 20 tahun. Paling tidak ya. Dan kemudian itu apakah murni pembiayaan APBN atau juga ditambah dengan utang. Dengan berbagai macam mekanisme yang kita jual gitu loh, misalkan dengan surat-surat berharga nasional SBN. Bisa jadi, dan ini yang kemudian diwariskan oleh Jokowi kepada Pak Prabowo di presiden atau di kabinet merah putih hari ini. Warisan ini yang kemudian menjadi beban dengan ala pembangunannya Jokowi, dengan pembangunan berbasis sumber daya alam, berbasis infrastruktur. Betul. Yang mau tidak mau ini menjadi rem Prabowo untuk bagaimana dia bisa mengembangkan kinerjanya di kabinet. Sedangkan ini sangat jelas bahwa beberapa menteri kemarin di media agak-agak sedikit kontradiktif dari klaim atau statement mereka itu, katakanlah tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia, pertama. Yang kedua, beberapa menteri juga meminta anggaran lebih. Yang di situ di anggaran kementeriannya sekian, mintanya sekian, ininya minta sekian, itu baru berapa hari gitu. Artinya
pencermatan anggaran ketika sudah rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan waktu itu dari eranya Jokowi untuk penyusunan RAPBN 2025 ya sudah disetujui hari ini, kemudian ini katakanlah bisa jadi carut marut soal APBN dari pembiayaan kementerian-kementerian baru yang dibentuk di kabinet merah putih. Dan tadi kabinetnya sangat gemuk sekali. Artinya ada beberapa kementerian baru yang memang pecahan dari kementerian-kementerian yang lama. Betul. Dipecah juga ada, kementerian yang baru juga ada. Betul. Kemudian kementerian koordinatornya juga ada yang dihilangkan dan ada yang dirubah. Akhirnya ini yang harusnya itu bisa selesai dalam proses anggaran, mekanismenya seperti apa. Itu dulu. Jadi warisan beban pembangunannya Jokowi itu akhirnya dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Warisan pembangunan ala Jokowi. Iya, pertama. Betul. Yang kedua, misalkan Pak Prabowo berbicara terkait food estate atau kita bisa swasembada pangan, katakanlah, atau food estate itu sendiri menjadi lumbung pangan dunia. Betul, bahwa kita memang memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan dunia. Betul. Tapi ketika ini dijalankan dengan mekanisme yang kita bisa lihatlah, kita cek data kita hari ini, berapa jumlah petani kita, berapa jumlah lahan pertanian kita, apakah naik grafiknya atau turun. Kemudian kita bisa lihat lagi, ketika kemudian kita mengalami dunia ini secara global, ekonominya mengalami kelesuan. Indonesia juga mengalami deflasi beberapa bulan belakang. Ada sekitar 3 bulan Indonesia mengalami deflasi. Iya. Jadi daya belinya turun, tapi di masyarakat itu barang konsumsi itu melimpah atau banjir, akhirnya lesu kan? Iya. Itu terjadi. Betul. Sedangkan kita sendiri itu karena kita memang kita nggak bisa menafikan bahwa kita itu memang sebagai negara agraris dan maritim. Karena sumber daya kita kebanyakan masyarakat secara luas itu mata pencariannya dari pertanian. Betul. Artinya ketika pertaniannya ini tidak baik, maka kemudian sampai ke daya beli masyarakat untuk konsumsi itu juga pasti rendah. Di situ. Penyempitan ruang-ruang atau lahan pertanian semakin sempit. Betul. Kedua, semakin tidak adanya petani. Apakah kemudian dengan program petani milenial lah, atau apalah, dengan pertanian modern lah, apalah, ketika lahannya tidak ada, di situ ya masalah. Iya, betul. Tidak ada kemudian reforma agraria yang secara serius diselesaikan semenjak eranya Soekarno sampai hari ini. Tidak ada serius. Negara itu nggak pernah serius ngomongin tanah untuk rakyat. Betul. Itu nggak pernah serius. Maka ya itu tinggal jargon reforma agraria, undang-undangnya saja sudah. Tapi kemudian banyak tanah-tanah adat yang hari ini dicaplok oleh negara. Betul. Dengan alasan food estate. Betul. Dengan alasan kemudian penanaman tanaman pangan. Betul. Padahal kadang-kadang salah kaprah. Ujung-ujungnya itu akhirnya cuma sebatas untuk hak kelola dari hutan menjadi berpindah tangan dari masyarakat sebagai pemilik tanah adat ke perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan swasta nasional atau bahkan ke negara BUMN sendiri. Nah, di situ. Itu polemik sekali ya. Sangat berpolemik. Artinya ketika mau menjadi lumbung pangan dunia, mekanisme sistem pertanian di kita itu harus dibenahi dari hulu sampai ke hilir. Bukan kemudian dipaksa seolah-olah bunyi-bunyiannya itu adalah kita mampu menjadi lumbung pangan dunia. Tapi sementara negara ini justru malah mengambil secara paksa tanah-tanah adat dari rakyat itu sendiri. Bukan cuma tanah adat, tanah yang memang sudah dimiliki oleh warga. Contoh paling baru kita lihat di kota Bandung, di Dago. Itu kan polemik tuh. Ngomongin terkait soal aksesibilitas publik.
untuk ruang-ruang publik, tapi kemudian tanah-tanah pribadi itu dipaksa untuk dijual kepada pemerintah kota. Yang pada akhirnya di situ juga memunculkan polemik, memunculkan konflik. Sebetulnya seperti apa sih tata kelola ruang di dalam kota? Iya. Yang kemudian harus ada beginner. Itu kan fasilitas-fasilitas sekunder sebetulnya. Gak yang pokok-pokok amat untuk masyarakat. Warga apakah membutuhkan atau tidak? Sama halnya ketika apakah kita betul-betul membutuhkan bahwa ibu kota itu harus baru. Nah, itu dia. Juga ketika katakanlah Jawa ini sudah semakin sempit, maka harus berpindah ke Kalimantan. Luar Jawa. Dengan dalil pemerataan persebaran penduduk. Nah, ya itu sih sah-sah saja menurut saya, bebas. Tapi urgensinya seperti apa? Dengan tanah yang luas kemudian dicaplok oleh negara yang ujungnya bukan kemudian dikelola langsung oleh negara tetapi melalui tiktokannya, perusahaan-perusahaan swasta nasional yang pada akhirnya keuntungan atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan itu kembali bukan kepada negara. Betul. Tapi kembali kepada kelompok atau golongan-golongan tertentu saja. Iya. Ya ini yang saya maksud tadi. Dari sekian populasi di Indonesia, 1% kelompok yang menguasai sumber daya resource di negara kita, dan 10% yang menguasai juga. Dari 11% ini dia menguasai sumber daya nasional kita itu sekitar 39%. Artinya yang 89% jumlah populasi di Indonesia itu menguasai berapa persen sumber dayanya. Otomatis jelas bahwa kita ini menghadapi yang pertama adalah kelas ekonomi menengah. Ini kelas menengah ekonomi ini akan menjadi kelas yang berubah menjadi naik, atau justru kelas menengah ini akan jatuh miskin. Nah ini kan juga kan kita bisa cek datanya, ada perkembangan ketika Indonesia mengalami deflasi ini, kelas menengah ini terancam miskin. Benar-benar. Itu. Jadi apa ya? Disclaimernya adalah kita kok bukan ngomong-ngomongin masalah salah menyalahkan ya, Ang ya. Tetapi kan ini kan terkait kelanjutan estafet kepemimpinan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan untuk menyalahkan siapa awal mula yang bikin rusaknya ini, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat ini juga ikut andil, menyuarakan, peduli terhadap sesama warga gitu kan, Ang ya. Karena dengan yang kita tahu terkait mungkin visi misi kepemimpinan sekarang atau kabinet sekarang gitu, program-program mereka yang diusung entah sebelum kampanye atau sampai hari ini gitu loh. Karena apa ya, kita katakan bullshit ya memang bullshit ya, Ang ya. Kita katakan bullshit memang bullshit gitu. Karena apa ya, solusi yang diberikan itu tidak diperuntukkan oleh negara, tidak diperuntukkan untuk negara gitu loh. Jadi dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat itu, ini menjadi sesuatu hal ketimpangan dan pertanyaan besar barangkali gitu. Karena ya itu tadi, mirisnya adalah ketika banyak sekali kasus ya, Ang ya, yang hari ini up di media sosial gitu. Penggusuran tanah, pemaksaan tanah, entah itu milik masyarakat adat atau tanah pribadi tadi, Ang ya. Dengan label-label pembenaran dari pemilik kebijakan, misal untuk pembenahan infrastruktur lah, untuk membuat Indonesia menjadi negara maju lah gitu, atau bahkan sampai tadi lumbung pangan dunia, food estate yang ya ampun itu malah mengusir warganya di negerinya sendiri gitu. Iya kan, Ang? Betul. Dan lucu juga untuk menteri yang menyoal atau melisankan bahwa tahun 98 atau hari ini terjadi itu bukan suatu bentuk hak asasi manusia gitu. Kan lucu juga, dia ini nggak baca, nggak melihat kah atau menutup mata atau bagaimana gitu. Jadi teman-teman di sini obrolan kita mungkin memang agak sensitif ya, Ang ya, kita katakan. Karena sensitif. Ngomongin politik tadi, banyak orang yang sangat benci ke politik, mendengarkan bahasan seperti ini semakin benci gitu. Tapi saya kira kita sebagai warga negara harusnya
sadar betul akan apa namanya, kalau kemarin ada namanya Indonesia Memanggil gitu kan, Ya. kita juga harus ada nih di lini manapun, dari akar rumput, dari komunitas, bahkan untuk teman-teman yang sebagai organisatoris itu harus ada gitu, memiliki peran untuk mengupkan teman-teman kita, masyarakat kita yang realnya ya Ang ya, kalau Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya gitu. Tapi malah yang pemilik kebijakan ini yang malah membunuh sumber daya alam tadi. Jadi apa tadi? Isi pidato yang katanya menjadikan bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur ini juga perlu tanda tanya lagi gitu kan. Apa ya Ang selanjutnya? Mungkin apa aja sih pergerakan Ang Uwais dengan teman-teman khususnya di AWN atau di organisasi yang digeluti Ang Uwais terkait dalam hal ini, entah politik secara umum atau sekarang kan kita mau ke pilkada nih gitu. Apa Ang pergerakan-pergerakannya? Ya, untuk teman-teman yang hari ini bergerak di dalam ruang-ruang kontestasi elektoral ya, terutama dalam menghadapi pilkada, yang jelas kita tidak kemudian mengkampanyekan salah satu pasangan calon, baik itu calon bupati ataupun calon gubernur, tetapi kita lebih mengkritisi, berdiskusi terkait apa yang menjadi visi misi mereka. Nah, visi misi sama programnya yang kemudian akan menjadi RPJMD. Betul. Di tingkat provinsi Jawa Barat dan di tingkat Kabupaten Cirebon. Dari beberapa hal yang kemudian mereka sodorkan, memang banyak program-program yang populis, betul. Tapi esensi dari program populis itu juga apakah benar memang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, baik itu di Jawa Barat ataupun khususnya di Kabupaten Cirebon. Itu yang menjadi hal menarik sebetulnya untuk episode podcast berikutnya saja. Part 2 guys. Part 2 gitu. Saya lanjutkan tadi soal Pak Prabowo. Untuk menuju akhir ya podcast kita hari ini, katakanlah begini, ada persoalan konstitusi yang belum selesai, yang dihadapi oleh institusi kita hari ini. Institusi itu dalam arti di sini ada negara, kemudian ada rakyat, dan ada sistem yang kemudian dikelola secara bersama-sama. Di periode pertama, katakanlah, kita sudah mengalami, mengikuti dan hidup di dalam beberapa mekanisme presidensial dari mulai era SBY. SBY itu 2 periode. Setelah SBY kemudian Jokowi 2 periode juga. Hari ini apakah Pak Prabowo juga 2 periode juga? Akan 2 periode atau bagaimana? Tidak menutup kemungkinan ketika lahir dari sistem kepemiluan yang brutal, maka bisa jadi di periode yang pertama beliau akan menyelesaikan warisan-warisan dari mekanisme pembangunan ala Jokowi. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau. Tadi misalkan pembangunan berbasis infrastruktur, kemudian sumber daya alam, kemudian hilirisasi untuk ngomongin industri nasional dan lain sebagainya. Yang ini pada intinya dia selesaikan itu dulu. Setelah selesai kemudian dia memiliki daya tawar. Artinya daya tawar ini dia tawar-menawar nih. Win-win solusinya bagaimana kemudian dia bisa mampu memberikan katakanlah dia sudah bagi-bagi kekuasaan nih, selesai nih. Kemudian bagi-bagi proyek nih secara nasional nih, kemudian dia bentuk elit-elit baru nih. Artinya meskipun dia dengan latar belakang militer, seharusnya biasanya kalau yang memiliki latar belakang militer, dia pasti melakukan atau memperlakukan kekuasaan itu menjadi otoriter. Betul. Itu kayaknya sudah menjadi biasanya rahasia umum ya. Biasanya. Tapi kemudian hari ini yang otoriter tadi nggak mungkin kemudian mampu melawan apa yang ada di dalam mekanisme sistem kekuasaan kita hari ini. Betul. Yaitu oligarki. Nggak mungkin seorang tiran mampu melawan oligark. Nggak mungkin. Tapi dia kemudian akan bekerja sama antara dirinya sebagai otoritarian, bekerjasama dengan kelompok-kelompok oligarki yang pada akhirnya menghasilkan katakanlah kabinet merah putih yang jilid kedua. Dengan tawar-menawar tadi sudah melakukan warisan pembangunan yang kemarin,
selesai, maka kemudian tawar-menawar di dalam mekanisme konstitusi itu dengan MPR, bisa jadi ini yang memulihkan jalan periode keduanya dari Pak Prabowo. Itu yang kita bisa baca untuk masih dini, mungkin masih awal sekali ketika presiden kita baru dilantik beberapa hari ke belakang. Mungkin itu yang bisa sedikit kita coba kritisi, karena kita masalahnya itu ada di konstitusi, ada di peraturan perundangan yang dibongkar-bongkar semaunya kelompok-kelompok tertentu, seenak jidat, seenaknya sendiri, yang kepentingannya adalah memuluskan jalan kekuasaan bagi kelompok-kelompok tertentu. Betul. Gitu. Sangat betul sekali, guys. Jadi apa ya? Kenapa Ang Uwais bisa bicara jalan periode kedua? Karena kita melihat kemarin-kemarin ya, Ang, ya. Dan kita ini sebagai warga negara, teman-teman, khususnya anak-anak muda lah, melek politik itu harus, saya kira. Bukan malah kita saling ngejek gitu ya. Alah, apaan sih? Sebagai apa kok sok-sokan ngomong politik gitu. Tapi teman-teman harus sadar betul bahwa melek politik akan hal ini itu saya kira sebuah keharusan yang ya, sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjadi orang-orang yang kritis, tidak hanya menerima enggah saja. Dan benar kata Ang Uwais yang diucapkan tadi, kebanyakan orang yang berlatar belakang militer itu akan menjadi orang yang otoriter. Itu sudah menjadi rahasia umum, saya kira. Dan kembali disclaimer ini tidak untuk menjelek-jelekan salah satu pihak, karena ini ngobrolin negara, coy, negara tercinta kita, bagaimana nanti kita jalan ke depannya, bagaimana kelangsungan hidup ya, Betul. Kelangsungan hidup kita akan seperti apa. Dan kita ngomong seperti ini bukan untuk diri kita pribadi atau generasi kita aja, melainkan generasi-generasi berikutnya akan seperti apa dan bagaimana gitu, teman-teman. Jadi melek politik itu harus, teman-teman, ini harus di bold, harus digarisbawahi. Untuk siapapun itu, ngobrolin politik nggak apa-apa banget, tidak usah ngomong sok-sokan atau malah saling ejek. Dan ini Ang, kalau kata Gus Dur itu kan tidak ada yang harus dikejar mati-matian selain kemanusiaan. Saya kira ngomongin tentang pemimpin itu, pemimpin sama dengan siap menderita. Pemimpin itu kan siap menderita. Jadi mohon maaf nih ketika melihat warganya atau kita ini ngobrol terkait politik dan aturannya, itu jangan malah kita ditutup atau dibungkam suaranya gitu kan, Ang. Karena hari ini, Ang, dikit-dikit UITE gitu kan, dikit-dikit ditangkap aparat gitu kan. Itu kan merupakan suatu hal yang tidak membuka tidak membuka hak prerogatif setiap warga gitu kan. Jadinya nanti mingkem semua nih warganya gitu, dan negara kita semakin amburadul nantinya. Dan mungkin di akhir, karena kita sudah panjang lebar teman-teman, kalau podcast ini rame, kita akan lanjut part 2. Mungkin akan fokus ke ranah pilkada atau lain sebagainya, itu kita bisa langsungkan. Dan mungkin ini Ang, closing statement untuk teman-teman yang nonton video ini, silahkan. Oke, closing statement ya. Intinya begini, apapun yang kemudian kita jalani hari ini sampai ke 5 tahun yang ke depan, pada intinya kita harus bisa belajar untuk menjadi warga negara yang baik, siapapun yang memimpin, karena mau tidak mau, kalau kitanya baik, pasti kehidupan kita juga baik. Itu aja. Jadi jangan berhenti untuk berbuat kebaikan, apapun yang terjadi. Ketika ada kejahatan, ada keburukan, ada apalagi hal-hal yang memang tidak atau membuat kita menderita atau kemudian kita dilemahkan atau apapun, satu kata buat teman-teman, lawan. Oke, siap. Ada lagi ya? Cukup ya teman-teman. Pastikan teman-teman nonton video ini, Serawung Podcast kali ini no skip, jadi full lengkap, melihat videonya dari awal sampai akhir, agar teman-teman bisa mengerti, bisa paham, dan nyambung terkait obrolan yang kita bahas kali ini. Dan kata Ang Uwais, jangan pernah bosan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, Ang, ya. Karena walaupun baik ini relatif, sesuatu hal yang baik insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik.
Ulia ucapkan terima kasih lagi Ang sudah berkenan sama podcast, dan wow, obrolan kali ini panjang sekali. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kembali kepada teman-teman muda bahwa kita harus menjadi pribadi atau generasi yang lebih kritis akan hal apapun agar kehidupan kita ke depannya semakin baik dan menuju adil, makmur, sejahtera tadi untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami, tentunya di Paham Perempuan. Teman-teman juga bisa like, share, dan mampir di kolom komentar. Silahkan komen sebanyak-banyaknya, mau pesan, kesan, ide, apapun itu, kita sangat membuka kritik dan saran. Semoga bermanfaat. Salam pergerakan ya, salam pergerakan lawan. Salam perempuan berdaya. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.